Hai guys, gue Wisnu dan di kesempatan kali ini gue mau ngerakit sebuah PC entry level lagi yang dimana PC ini nantinya bakal gue peruntukkan atau gue kasih buat senior gue di kantor. Oke, singkat cerita senior gue ini minta tolong ke gue untuk ngerakitin sebuah PC entry level dimana yang speknya tuh biasa aja, nggak terlalu tinggi banget. Yang penting bisa dipakai buat kerjaan kantor, tapi buat entertainment juga ya cukup memadai lah. Nggak harus yang gaming berat atau gaming triple A, tapi bisa buat nonton film, browsing ringan, sampai gaming ringan mungkin ya masih bisa lah. Oke. Jadi untuk rakitan PC kita kali ini kita punya budget yang agak terbatas. Jadi gua mencoba untuk mixing antara beberapa komponen-komponen lama yang ada di storage gua atau yang udah lama gue simpen sama beberapa komponen-komponen yang memang harus beli baru karena nggak ada di simpenan kotak simpenan gua gitu ya, simpelnya. Oke, jadi di sini gue masih pakai beberapa komponen-komponen dari DDR3, mulai dari prosesornya, motherboardnya, RAM-nya, itu rata-rata gue semua masih pakai komponen DDR3 yang nantinya bakal di mixing sama beberapa komponen-komponen yang memang belanja baru. Oke, pertama di sini gue pakai Proci atau prosesor i7 3770 atau i7 ya, i7 Intel i7 3770 yang dimana memang masih butuh soket dan motherboard dari DDR3. Dan motherboardnya sendiri ini gimana ya ngomongnya ya, kecil banget bentuknya, mirip banget sama motherboard mini ITX DDR4. Cuman emang ukurannya mirip banget ya sama motherboard mini ITX gitu ya. Tapi enggak, ini motherboard lama, motherboard DDR3 yang dimana motherboard ini sebenarnya harusnya ukurannya ini jatuhnya MATX bukan mini ITX, walaupun mungkin kecilnya emang kecil banget, mirip sama mini ITX. Oke, jadi motherboardnya gue masih pakai yang ini DDR3. Coolingnya gue masih pakai cooling bawaan dari si prosesor atau dari Procinya. Cooling Intel lama, cooling Intel biasa, yang penting kipasnya bisa muter, works fine, gak ada masalah. Jadi gue pakai yang cooling bawaan aja. Yang penting udah bersih, udah dibersihin semua, udah beres dan gak ada masalah sama sekali. Lanjut ke RAM-nya, di sini gue juga masih pakai RAM DDR3, kelihatan banget ya RAM-nya ini DDR3 masih telanjang bulat, belum ada heatsinknya, belum ada bajunya, apalagi RGB-nya nggak ada sama sekali. Pokoknya ini bener-bener RAM yang ya RAM telanjang lah, RAM DDR3, RAM yang kita tahu zaman dulu banget lah. Pokoknya ini RAM yang cukup jadul, tapi setelah gua tes semuanya masih aman, masih normal. Dan nggak ada masalah juga sama RAM-nya, walaupun RAM-nya ini cukup jadul, tapi yang penting masih bisa kita pakai untuk perakitan PC kali ini. Jadi ini nggak perlu RGB dan lain sebagainya ya, yang penting komputernya nyala dan bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan beliau yang tadi udah gue sebutin. Oke, itu dia untuk prosesor, motherboard, terus cooling bawaan sampai RAM-nya, dan untuk storage-nya SSD sama HDD, hard disk. Di sini gue pakai 500 GB dan 320 GB, yang dimana gue nemu di storage gue itu ada gue punya hard disk 320 GB dan hard disk 500 GB yang ternyata nggak kepake. Jadi gue nggak punya hard disk 1 tera atau 2 tera yang nganggur, yang kebetulan nganggur ada 500 GB dan 320 GB. Jadi langsung aja kedua hard disk itu gue masukin ke perakitan build PC kali ini juga. Jadi biar hemat budget, sekali lagi kita pakai komponen apa adanya yang memang masih bisa terpakai gitu ya. Oke, lanjut di sini SSD-nya. Gua tetap perakitan build PC kali ini walaupun kita mixing pakai komponen jadul dan memang ada beberapa komponen dari DDR3 yang tadi udah gue bilang, udah gue sebutin beberapa. Tapi gue mau bootingnya nggak parah gitu, maksudnya gue pengen
bootingnya tetap oke gitu, walaupun nggak fast banget tapi at least ya cukup cepet lah gitu kan, apalagi ini udah 2022 mau ke 2023 gitu kan, dimana sekarang rata-rata orang udah pakai NVMe, SSD itu udah wajib banget lah, harusnya udah nggak pakai hard disk. Jadi di sini gue pakai SSD yang gue rasa cukup 240 GB dari Cyclops dari RX7 Apocalypse. Di sini gue coba SSD dari RX7 Apocalypse yang apa katanya 10 kali faster gitu ya. Dan di sini gue coba SSD-nya dan gak ada masalah juga, semuanya works fine aja. Dan kemudian kita lanjut ke bagian PSU-nya. PSU-nya di sini gue pakai Cooler Master Watt Lite 500. Jadi di sini kebetulan PSU yang nganggur yang gue temuin di storage gue itu ada PSU dari Cooler Master 500 watt Lite gitu ya. Jadi harusnya si PSU ini udah cukup bisa ngangkat beberapa komponen atau spek yang ada di rakitan build PC kali ini. Nah, ngomongin dari PSU sebenarnya apa aja sih selain beberapa komponen tadi? VGA-nya apa? Kira-kira kuat nggak sih PSU ini ngangkat? Oke, jadi di sini untuk urusan grafis dan visual karena gue nggak punya VGA atau GPU yang nganggur, jadi karena balik lagi kita ngomongin budget, di sini gue menyarankan ke senior gue untuk belanja dan ngambil Furion 750 Ti yang dimana sebenarnya harganya beda tipis sama 1050 Ti sekarang, karena 1050 Ti tadi kan 3 jutaan dan sekarang udah turun jadi sekitar 2,8 atau 2,7 juta. Cuman ya karena si Furion ini harganya sekitar 2.050.000 sampai 2.100.000, beda sekitar 600 sampai 700-800.000, dan itu cukup adalah budget yang cukup diperhitungkan. Jadi tetap kita ambil yang 750 Ti dari Furion yang kita udah dapat 4 GB juga di situ. Jadi harusnya udah lebih dari cukup, dan harusnya PSU 500 watt Lite tadi harusnya bisa ngangkat si 750 Ti ini gitu ya. Dan yang terakhir di sini ada casingnya yang menurut gua casing ini bener-bener casing yang easy to build dan fun to build. BTW gue udah sempat ngebahas casing ini sebelumnya di video gue yang terakhir, si Aerocool Trinity Mini. Kalau misalkan teman-teman belum sempat lihat atau belum sempat nonton, kalian bisa langsung klik aja link yang ada di atas sebelah kiri ini. Oke, kalau misalkan udah langsung lanjut aja ngebahas casing ini. Casing ini kenapa gue bilang easy to build dan fun to build, karena gue juga emang udah gak sabar pengen ngerasain rakit build di casing ini. Dan emang casing ini bener-bener gampang banget untuk dirakit gitu ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ngomongin perakitannya sekalian ngebahas casingnya juga. Oke, yang pertama pastinya kita pasang prosesor dulu ya, pasang prosesor dulu ke si motherboardnya, yang dimana si i7-3770 ini harus nyangkut dulu ke motherboard. Jadi kita pasang dulu biar aman ya kan. Nah, terus hampir lupa, gua di sini pakai thermal paste dari Foxhound. Kebetulan kemarin pas dari Indocom Tech 2022 gua menang giveaway dari Foxhound, dan kemarin dikirimin thermal paste yang lumayan banget, dan sekalian aja thermal paste-nya gua pakai di rakitan PC kali ini. Jadi di sini gua pakai thermal paste Foxhound, langsung aja gua olesin ke si CPU-nya atau si prosesornya. Terus habis itu udah selesai, langsung kita tutup pakai si kipas Intel bawaannya itu. Udah beres dari situ, kita pasang RAM-nya. Oke, kita pasang RAM-nya. Oh ya, BTW si RAM ini tadi gue lupa bilang, gue pakai 2 piece ya RAM-nya. Ini masing-masing 4 GB atau 4 GB, jadi totalnya dua-duanya gue pakai RAM 8 GB. Oke, RAM-nya udah beres, udah cantik dan udah terpasang dengan sempurna. Sekarang kita tinggal masukin aja si motherboardnya ke casingnya, dan bener-bener gampang banget, tinggal masukin aja, kayak nyesuaiin ini tuh nggak susah gitu ya. Biasanya kan ada beberapa casing yang nyesuaiin motherboard aja susah, dan mungkin tertolong juga sama ukuran motherboardnya yang nggak terlalu besar atau tergolong kecil gitu ya, kayak Mini ITX. Jadi masukin ke casing itu bener gampang banget gitu. Jadi bener-bener nggak susah, nggak ada yang select atau salah-salah atau gimana gitu. Jadi bener-bener tinggal ngepasin, terus kita masukin baut, kita baut pakai obeng semuanya, baut-bautnya, murnya semuanya udah aman, nggak ada masalah.
Terus sekarang lanjut ke bagian masang harddisknya dulu. Nah, di bagian masang harddisknya ini juga cukup gampang ya. Gue udah sempat bilang kalau di Aerocool Trinity Mini ini casingnya cukup gampang dirakit gitu. Jadi di sini cukup jelas si storage untuk si harddisknya ini sama SSD-nya. Jadi gue pakai sesuai apa yang gue omongin di review gue untuk Trinity Mini, gue bakal pakai 2 harddisk dan 1 SSD, yang dimana 2 harddisk ini gue taruh di HDD bay dan si SSD-nya nanti ada di bagian belakang casingnya. Oke, jadi waktu masang si harddisknya ini juga gampang banget ya. Bener-bener gampang. Jadi ini kita tinggal pasang atas bawah aja. Tapi satu hal yang harus kalian ingat dan harus kalian lihat di video ini adalah kita harus masang dulu harddisk yang bagian atas. Jangan sampai kalian pasang yang bagian tengah atau bagian bawahnya dulu. Karena kalau misalkan kalian pasang yang bagian tengah dulu atau yang bagian bawah dulu, itu kalian akan susah atau kesulitan untuk masang yang bagian atas, which is gitu ya. Kalian harus lepas dulu lagi yang bagian bawahnya dan baru kalian bisa baut yang bagian atas. Jadi mastiin dulu kalau kalian pasang dulu yang bagian atas itu sampai kepasang semua bautnya. Yang atas itu udah kepasang, baru pasang yang bagian bawah dan samping-sampingnya biar nggak kerja 2 kali. Oke, untuk pemasangan harddisknya kurang lebih kayak gitu dan semuanya fine-fine aja, nggak ada masalah, gampang banget. Oke, lanjut ke pemasangan SSD-nya. Dan waktu masang SSD ini saran gua kalian lakuin sebelum kalian masang motherboard biar masangnya lebih gampang dan meganginnya juga lebih gampang. Jadi masang SSD-nya ini juga nggak susah sama sekali, bener-bener cuma dipegangin depan belakang terus dibaut aja dan udah selesai, nggak ada masalah, nggak ada drama-drama yang bikin susah banget di casing ini, itu bener-bener nggak ada. Dan ngomongin fan juga, kita udah dikasih fan dari si Aerocool Trinity Mini. Di bagian depan tuh udah gede banget 240, di belakang 120. Kalau kalian ada extra fan, kalian tinggal tambahin di bagian atas dan di bagian bawah, dan itu semua gampang juga, nggak ada yang bikin susah sama sekali. Pokoknya casing ini bener-bener oke banget lah, bukannya promo ya, tapi memang gue suka banget dengan casing ini. Di luar dari build quality-nya yang nggak mungkin gue nuntut kebanyakan juga gitu. Oke, tapi satu hal yang gue sayangkan dari build PC kali ini adalah sebetulnya karena casing ini punya fitur yang lumayan, termasuk 2 USB 3.0 berwarna biru, itu yang nggak bisa dipakai di rakitan PC kali ini. Kenapa? Karena motherboard ini motherboard jadul, motherboard DDR3. Ya DDR3 ada beberapa yang udah support juga, cuman ini sama sekali nggak ada support atau port khusus untuk si USB 3.0. Jadi USB 3.0 dari casing Trinity Mini dari Aerocool ini terpaksa nganggur, dan ya mau nggak mau gue selaraskan dengan kabel-kabel yang lain, jadi dia diem aja di pojokan sebelah kiri berbaris dengan kabel yang lain dan tidak terpakai. Ini yang sangat gue sayangkan. Selain nggak bisa kepake, otomatis ini juga ngurangin slot USB kita gitu kan. Jadi ya USB yang kepake cuman bisa beberapa aja, nggak lengkap lah gitu. Jadi kalau kita colokin di situ otomatis USB-nya nggak akan connect gitu kan. Itu sih yang disayangkan dari build PC kali ini gitu, karena ya balik lagi budget gitu kan. Kalau mungkin kita ada budget lebih, mungkin better kita ganti motherboard dulu kali ya. Dan barusan gue ngomongin kabel manajemen di casing ini juga bener-bener gampang banget buat diatur. Banyak juga sela-sela dimana kita bisa ngaitin kabel TIS dan itu bisa ngatur kabel-kabel manajemen di bagian belakang PC sehingga nggak berantakan banget gitu ya. Walaupun nggak sempurna atau nggak perfect, nggak rapi-rapi banget gitu ya, tapi at least semuanya bisa dikondisikan dengan baik gitu. Dan yang bikin gue nggak nyangka adalah sebenarnya masih ada beberapa space di samping kanan kiri PSU sama HDD bay storage di bagian bawah itu, yang gue kira tadinya bakal penuh banget atau kebak banget gitu sama kabel-kabel ya kan. Tapi ternyata ini masih ada beberapa space yang menurut gue bisa sedikit banyaknya ngebantu airflow untuk PC ini juga gitu. Oke, jadi kurang lebih itu dia sesi perakitan PC kita kali ini, dan mungkin langsung aja kita lanjut ke bagian performanya. Oke, untuk pengetesan performanya di sini gue pakai 3D Mark untuk Fire Strike dan Night Raid, dan ada beberapa game-game juga yang gue tes
menggunakan MSI Afterburner. Oke, jadi untuk si Fire Strike-nya sendiri di sini gue dapet 3512 untuk graphic score-nya dan 7619 untuk physics score-nya. Dan sedangkan untuk si Night Rate-nya di sini gue dapet 13780 untuk graphic score-nya dan 4676 untuk CPU score-nya. Dan ada sedikit pengetesan lagi dari Cinebench R15. Di sini gue dapat 60,81 fps untuk OpenGL-nya dan untuk CPU-nya sendiri gue dapat 402 CB. Oke, sekarang lanjut ke beberapa pengetesan game yang dimana gue mulai dari game paling umum dulu ya, game sejuta umat terutama untuk benchmark. Ini GTA 5 yang dimana GTA 5 ini bisa running rata sekitar 80 fps ya. Tapi ini gue pakai MSI Afterburner. Tapi kalau misalkan MSI Afterburner-nya sebenarnya dimatiin, itu gue bisa dapet fps sekitar 190 sampai 100 lah, rata-ratanya 100-an ya gitu. Walaupun nggak tembus 120, tapi ya 105 itu masih dapat lah, 19-105. Tapi kalau gua pakai MSI Afterburner ini larinya kurang lebih sekitar 70 sampai 80 fps. Tapi itu masih playable banget ya. Game yang kedua masih dari Rockstar, yaitu ada Red Dead Redemption 2 atau RDR 2. Dan di sini FPS-nya bener-bener parah banget ya. Di sini gue cuma dapat 16 sampai 18 FPS aja. Baik itu lagi free roam, lagi jalan-jalan biasa, atau misalkan kita lagi explore kota, atau mungkin lagi jalan-jalan di hutan pakai kuda gitu kan. Bahkan sampai fighting scene-nya aja, sampai dimana gue cari masalah sama orang gitu kan. Terus berantem, itu pas lagi berantem aja FPS-nya masih nggak naik. Jadi masih sekitar 16 sampai 18 fps aja mentok, dan ya memang gamenya pastinya patah-patah dan bener-bener nggak sampai ke 20 fps tuh, bener-bener nggak sampai. Jadi menurut gua untuk RDR 2 di spek PC yang kayak gini better sih di uninstall atau jangan diinstal lah, karena pastinya buang-buang waktu kalian dan sangat-sangat tidak worth untuk dimainkan karena pastinya ngeganggu. Tapi kalau misalkan kalian mau main dan tetap penasaran sama story-nya, oke-oke aja, nggak masalah. Karena sebenarnya basically gamenya masih kelihatan mulus aja, masih kelihatan bagus aja, grafik dan lain sebagainya. BTW ini gue tetap pakai grafis, bukan grafis, tapi settingan grafis bawaan. Jadi gamenya kurang lebih kayak gitu. Jadi ini sama sekali nggak gue otak-atik grafisnya. Jadi penampakannya masih bagus-bagus aja, cuman memang tetap jadinya patah-patah. Oke, lanjut game yang ketiga. Di sini gue pakai Resident Evil 2 Leon sama Claire. Tapi di sini gue main pakai Leon aja. Dan untuk story-nya semuanya mulus-mulus aja, nggak ada masalah. FPS-nya juga naik turun ya, cenderung naik turun, nggak stabil-stabil banget. Jadi naik turun di angka sekitar 20 sampai 30-an FPS. Tapi mulai dari gameplaynya sampai tadi gue bilang story-nya, cutscene-nya ya, itu semua masih terbilang worth lah, masih terbilang mulus-mulus aja gitu. Jadi masih worth buat dimainin gitu ya. Jadi untuk gameplaynya ada sedikit beberapa delay mungkin ya, tapi nggak yang parah-parah banget gitu. Maksudnya nggak yang fatal atau misalkan sampai kayak si RDR tadi, enggak sih. Jadi masih playable menurut gua. 20 sampai 30 fps tuh masih sangat-sangat playable. Dan mungkin grafisnya memang nggak terlalu tajam, nggak terlalu bagus, tapi ya kalau kalian mau ngincer permainan, gameplay atau story-nya, menurut gua Resident Evil 2 di spek PC yang kayak gini ini masih cukup playable dan cukup worth buat dimainin. Oke, lanjut yang keempat. Di sini ada Valorant, game yang biasa dipakai untuk benchmark juga ya, selain GTA 5, Valorant. Nah, Valorant ini gue stabil di angka 90 sampai dengan 100 fps, dan 100-nya juga nggak 100 yang 150 ke atas ya, 150 ke bawah, dan ya 90 ke atas lah, kurang lebih sekitar itu. Dan untuk Valorant ini juga gamenya lancar-lancar aja, nggak ada delay, nggak ada patah-patah sama sekali. BTW untuk settingan grafisnya di sini ini gue pakai yang mid, jadi gue nggak pakai yang low, tapi nggak pakai yang terlalu high juga atau yang paling atas. Jadi ini settingannya tengah-tengah aja, dan kita stabil dapat di angka 90 sampai dengan 100-an fps, dan ini sangat-sangat playable, sangat-sangat playable dan worth banget untuk dimainin dan diinstal di spek PC yang kayak gini. Jadi ini masih benar-benar kuat ya untuk mainin Valorant. Dan untuk yang kelima di sini gua ada game Jump Force juga. Untuk settingan high-nya atau grafis yang tinggi ya, atau yang paling bagus,
itu bener-bener kerasa delay. Jadi FPS-nya juga ya masih playable ya kalau dilihat dari FPS ya. Tapi kalau misalkan kita mainin secara langsung itu kalian akan ngerasa delay banget. Jadi kalau kalian mencet tombol atau misalkan kalian melakukan suatu action atau misalkan kalian mau jalan atau apa, itu benar-benar kerasa delaynya. Nah kalau kita turunin grafisnya jadi agak sedikit lebih ke bawah atau kita pakai grafis yang low gitu ya, itu berasa delaynya berkurang. Jadi akan lebih responsif. Apa yang kalian pencet ya, dia akan langsung ngelakuin hal tersebut gitu. Jadi ini benar-benar ngaruh ke performance dari grafisnya gitu. Jadi kalau misalkan kita set di high, jump force ini akan delay, tapi kalau misalkan kita set di low, dia akan responsif dan jalan dengan normal semestinya. Dan yang terakhir, game yang lagi cukup happening yaitu Stumble Guys. Di sini Stumble Guys gue mainin itu mentok di 75 fps. Gue nggak tahu kenapa nggak tembus sampai 100 fps, tapi nggak turun juga di bawah 70 fps. Jadi benar-benar stabil aja di angka 75 fps. Dan semuanya benar-benar lancar jaya. Semuanya nggak ada yang delay, nggak ada yang patah-patah, nggak ada masalah sama sekali, lancar banget pokoknya. Main si Stumble Guys ini benar-benar worth banget. BTW Stumble Guys ini tadinya kan kalau nggak salah game handphone ya, cuma sekarang ada di Steam dan itu free, dan saat gue jadiin benchmark ini juga benar-benar playable banget gitu. Jadi game ini sangat worth untuk dimainin di spek PC yang kayak gini, dan ini asik banget main Stumble Guys ini. Jadi benar-benar nggak ada, sekali lagi ya, nggak ada delay, nggak ada patah, nggak ada apa-apa. Ini sangat worth lah si Stumble Guys ini. Oke, jadi kurang lebih itu dia beberapa hasil benchmark dari game-game yang gue tes di rakitan atau build PC kali ini. Dan seperti biasa, semoga video kali ini tetap bisa jadi referensi yang pastinya baik dan berguna buat kalian. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gue Wisnu dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.